Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nika Destri Utari dengan NIM 151422133 dari kelas 3F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bahan pembelajaran sederhana. Bahan pembelajaran sederhana atau media sederhana merupakan bahan pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang sederhana atau tidak kompleks. Bahan pembelajaran sederhana biasanya itu tergolong dalam bahan pembelajaran yang murah dan tidak rumit sehingga pengembangannya dapat dikembangkan sendiri oleh guru ataupun bagi mereka yang berkepentingan atau melakukan hal-hal yang sederhana. Macam-macam bahan pembelajaran sederhana, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi. Bahan pembelajaran sederhana 2 dimensi terdiri dari yang pertama, papan tulis. Fungsi papan tulis yaitu menulis pokok-pokok pembelajaran, menulis pesan pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, dan sejenisnya, serta mengerjakan tugas atau soal latihan dalam pembelajaran. Yang kedua, papan buletin. Papan buletin adalah alat yang digunakan untuk memaparkan gagasan tertentu. Yang ketiga yaitu papan panel. Papan panel merupakan papan yang dilapisi dengan kain panel atau jenis kain berbulu. Kegunaan papan panel yaitu untuk menyajikan pesan yang dapat ditempelkan pada kain tersebut. Yang keempat, papan magnetik. Papan magnetik pada umumnya mirip dengan papan tulis, tetapi permukaan bagian belakangnya dilapisi dengan lembaran baja sehingga kain mengikat bahan yang ditempel pada papan. Yang kelima, papan listrik. Prinsip kerja dari papan listrik ini adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang ditandai dengan menyalakan lampu pada bola. Jenis bahan pembelajaran sederhana yang kedua yaitu bahan pembelajaran 3 dimensi. Bahan pembelajaran sederhana 3 dimensi dapat memberikan suatu pesan yang sesungguhnya. Hal tersebut karena pembelajaran ini melibatkan lebih banyak perasaan dan pengertian para siswa dibandingkan dengan media lainnya. Contoh media pembelajaran 3 dimensi yang pertama yaitu spesimen. Berbagai jenis spesimen yang bisa digunakan dalam pembelajaran yaitu akuarium, terarium, kebun binatang, kebun percontohan, insektarium, dan herbarium. Yang kedua yaitu model atau tiruan. Model merupakan tiruan dari suatu objek yang berbentuk 3 dimensi yang diciptakan sedemikian rupa sehingga bentuknya serupa walaupun dalam segi-segi lain yang tidak serupa. Yang ketiga yaitu make-ups. Make-ups didefinisikan sebagai alat tiruan yang mempresentasikan gerak atau fungsi dari bagian tertentu suatu benda. Yang keempat, diorama. Diorama adalah pemandangan 3 dimensi mini dari suatu objek, kejadian, atau proses yang disusun oleh berbagai simbol dan bahan. Jenis bahan pembelajaran sederhana yang ketiga yaitu ritatun. Ritatun merupakan gambar berseri yang dibingkai sedemikian rupa. Tahapan-tahapan yang ditunjukkan pada gambar-gambar tersebut dapat dipresentasikan sebagai suatu proses kejadian. Kemudian jenis bahan pembelajaran sederhana yang keempat yaitu rotatun. Rotatun memiliki prinsip kerja yakni menampilkan pesan pembelajaran yang dikemas dalam gambar dan menggunakan gambar seri yang berhubungan dan digantung pada tempat gulungan yang diletakkan pada bagian tepi kotak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan bahan pembelajaran sederhana di sekolah dasar. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengembangkan bahan pembelajaran sederhana yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa adalah kesenjangan antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat ini dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki siswa saat
kita mengharapkannya dimiliki siswa di masa yang akan datang. Yang kedua, perumusan tujuan atau kompetensi pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal yang penting yang harus dipahami oleh para guru sebelum mengembangkan bahan pembelajaran termasuk media sederhana. Karena tujuan pembelajaran merupakan tolak ukur keberhasilan dan tidaknya suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, alternatif media pembelajaran yang dipilih. Memilih media pembelajaran pada dasarnya merupakan proses mengambil atau menentukan keputusan dari berbagai pilihan atau alternatif yang ada. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai bahan pembelajaran grafis. Bahan pembelajaran grafis termasuk dalam bahan pembelajaran visual yang menyangkut dengan indera penglihatan atau pesan yang disampaikan yang dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media grafis terdiri dari berbagai jenis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di SD, yaitu grafik, bagan, diagram, terus sketsa, poster, gambar kartun, peta, dan globing. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.